Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Suatu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang ke mama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di saf biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih abis wudhu ya beneran ke toilet. Pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat traweh. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset. Karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa ya lu narik-narik mukena gue? Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang kesenggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Dulu tuh waktu gue SMP gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana dan berpikir dari rumah kayak wah treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah dia pokoknya. Tapi sampai sono lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang, karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh? 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil. Dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu. Tapi gue kan gak mau, karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue, karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling. Akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya? 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuklah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya. Itu bener-bener cepet banget, mungkin karena emang gue gak punya terlalu banyak komedo. Kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba mbaknya ngomong mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000. Dan gue udah bilang kan harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar berapa mas semuanya? Mbaknya nanya tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya. Totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak hah? Ini terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker. Iya kak beda, masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih sisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue gak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh.